Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Stefan Manurung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dalam rangka pemuluhan ujian akhir semester saya, yaitu ujian akhir semester mata pelajaran logika matematika yang disusun oleh nama Samuel Stefan Manurung dengan NIM 21343036. Mata kuliah Logika Matematika dengan dosen pengampu I. Permana, STMT, Prodi Informatika dan jurusan Elektronika tahun ajaran 2022. Oke, pada kesempatan kali ini materi UAS yang akan saya jadikan sebagai bahan presentasi ada 6. Yang pertama, notasi himpunan dasar dan definisi himpunan. Yang kedua, subset, superset, dan set kesetaraan. Yang ketiga, kardinalitas himpunan berhingga. Yang keempat, operasi himpunan dasar. Yang kelima, produk kartesius. Yang keenam, prinsip inklusi eksklusi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, notasi himpunan dasar dan definisi himpunan. Apa itu definisi himpunan? Mari kita simak pengertiannya atau artinya. Definisi himpunan ialah kumpulan objek-objek yang berbeda dan lebih spesifik atau terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, ciri-ciri dari definisi himpunan yaitu dinyatakan dengan huruf kapital dari A sampai Z. Yang ketiga, jika objek himpunan berupa huruf, maka dinyatakan dengan huruf kecil dengan diletakkan di dalam kurung kurawal dan setiap objek dipisahkan dengan tanda koma. Yang terakhir, anggota suatu himpunan tidak boleh sama. Jadi himpunan yang satu dengan himpunan yang lain, anggotanya tidak boleh sama. Oke, yang kedua, notasi himpunan dasar. Apa itu notasi himpunan dasar? Yaitu himpunan yang dinyatakan dengan huruf besar dan menggunakan simbol. Contoh, A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Seperti contoh, A sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, X, dan Y. Lalu ada notasi atau lambang seperti E, seperti berikut. Apa artinya? E ini adalah artinya elemen. Apa itu elemen? Elemen adalah notasi anggota himpunan. Jadi A, elemennya ada A, elemennya ada A, B, C, X, juga Y. Kemudian contohnya, A sama dengan 1, buka kurung kurawal 1, 2, 3. Maka 1 anggota himpunan A. Seperti dari contoh lainnya, 2 juga merupakan anggota himpunan A. 3 juga merupakan anggota himpunan A. Maka elemen dari A adalah 1, 2, dan 3. Lanjut, notasi himpunan dasar dan definisi himpunan. Oke, kalau tadi elemen, sedangkan yang ini dicoret, berarti ini adalah kebalikannya, yang artinya
tidak anggota atau notasi bukan anggota himpunan. Contohnya, A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, dan 3. Maka 4 bukanlah anggota himpunan A. Karena apa? Karena anggota himpunan A atau elemennya itu cuma 1, 2, dan 3. Maka lambang ini dari A adalah sama dengan 4. Lanjut, notasi atau lambang lagi. Lambang ini atau notasi ini artinya adalah notasi himpunan bagian. Jadi tiap ada ini berarti itu adalah himpunan bagian dari himpunan yang lainnya. Contoh, A merupakan himpunan bagian dari B. Artinya himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Kemudian selanjutnya, lambang ini atau notasi ini artinya notasi proper subset. Apa itu? Jika A dan B adalah himpunan sedemikian rupa sehingga A himpunan bagian B, tetapi A bukan anggota dari B, maka A adalah proper subset atau lambang ini dipakai proper subset dari himpunan B. Notasinya notasi A proper subset dari B. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan B 1, 2, dan 3. Maka B proper subset dari A. Proper subset ini merupakan kebalikan dari himpunan bagian. Makanya lambangnya hampir mirip. Oke, selanjutnya notasi yang lain. Ada notasi seperti ini yang artinya banyaknya anggota himpunan. Contoh, A sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, D. Maka A sama dengan 5. Oke, lanjut. U sama dengan himpunan universal atau semesta atau himpunan semesta. Contohnya, U sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Simbol-simbol baku. P sama dengan himpunan bilangan bulat positif. Contoh, P 1, 2, 3, dan seterusnya. N sama dengan himpunan bilangan natural. Contoh, N 1, 2, dan seterusnya. Z sama dengan bilangan bulat. Contoh, Z kurung kurawal titik, koma, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Q sama dengan himpunan bilangan rasional. R sama dengan himpunan bilangan real. Dan C adalah himpunan bilangan kompleks. Bilangan rasional, bilangan real, dan bilangan kompleks. Oke, kita masuk ke bagian keduanya dari materi UAS kita, yaitu subset, superset, dan set kesetaraan. Himpunan S garing U disebut himpunan semesta atau universal jika S mengandung semua anggota yang ingin diperhatikan. Himpunan bagian subset. Apa itu? A himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Elemen merupakan notasi yang sebelumnya yang telah kita bahas. Oke, lanjut B. Kemudian B, notasinya A subset dari B. Berikut diagram Venn-nya dengan A di tengah, B kemudian di universalnya, terus semestanya. A, kenapa seperti ini? Karena A merupakan himpunan bagian dari B. Jadi apa anggota yang ada di A pasti ada di B. Namun apa anggota dari B tidak pasti ada di A. Kemudian kita lanjut.
Yang keempat, untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal berikut. Pertama, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri dengan lambang atau notasi A subset dari A atau improper subset. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A, atau himpunan kosong ini adalah lambang atau notasi dari himpunan kosong, ini adalah lambang dari subset A, maka improper subset. Kemudian yang ketiga, jika A subset dari B dan B subset dari C, maka A subset dari C atau himpunan kosong dari subset. Contohnya, kurang kerawal 1, 2, 3. Lalu selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Contoh keduanya 1, 2, 3. Yang keduanya 1, 2, dan 3. Jadi ini adalah A, B, yang ini juga A, B. Selanjutnya, apa itu superset? Apa itu superset? Superset adalah jika setiap himpunan A merupakan subset dari himpunan B, maka B disebut superset dari A. Lambangnya kebalikan dari subset tadi, yaitu dengan notasi atau lambang B superset dari A. Ini lambang superset. Ini lambang superset. Contoh A, anggota himpunannya ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Anggota himpunan dari B ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka A itu superset dari B. Superset dari B. Karena anggota himpunan dari B pasti ada di A. Karena setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A, maka A superset dari B. Lanjut, yang terakhir itu adalah kesetaraan atau himpunan yang ekuivalen. A, himpunan dari A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Kardinal itu yang ini ya. Ini kardinal namanya. Ini kardinal. Apa itu kardinal? Nanti kita akan jelaskan di materi selanjutnya. B, simbolnya atau notasinya itu A, negasi dari B atau N, A sama dengan NB nya, kardinal. Ini lambang atau notasi lain dari kardinal. Contoh A, himpunan bagiannya ada 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan B, itu himpunan bagiannya ada A, B, C, D, dan F. Maka A atau kardinal dari A sama dengan 6 dan B atau kardinal dari B sama dengan 6. Maka kedua himpunan tersebut memiliki set kesetaraan atau NA sama dengan NB atau kardinal dari A sama dengan kardinal dari B. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga pada UAS kali ini. Materi UAS ini kardinalitas himpunan berhingga. Apa itu? Kita lihat pengertiannya. Kardinalitas berhingga dari sebuah himpunan dapat diartikan sebagai ukuran banyaknya elemen
yang dikandung oleh himpunan tersebut dengan batasan pada elemennya. Yang buka kurung, jumlah elemen di dalam A disebut kardinalitas dari himpunan A. Jadi seperti materi yang tadi, ini adalah materi penjelasan dari kardinalitas tadi. Jadi banyaknya elemen himpunan, ini ada himpunannya ada apel, jeruk, mangga, dan pisang, ini satu himpunan, maka kardinalitasnya adalah 4. Sejumlahnya ada 4. Ada himpunan lagi, ini ada P, Q, R, dan S, juga memiliki elemen sejumlah 4 atau kardinalitasnya ada 4. Berarti kedua himpunan tersebut ekivalen satu sama lain, atau dikatakan memiliki kardinalitas berhingga yang sama. Apa itu kardinalitas berhingga? Kita akan bahas di materi selanjutnya nanti. Dengan notasi yang dipakai, kardinalitas A atau lambang atau notasi yang seperti ini. Ini sama aja, notasi ini sama notasi ini sama aja. Artinya kardinalitas dari A. Oke, lanjut. Contoh soalnya. Pertama, B X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 25. Oke, lanjut. Soal nomor 2 nanti kita akan bahas. Kita baca contoh soalnya dahulu. Yang nomor 2, T sama dengan kucing A, Amir, 10, paku, 6. Ini adalah himpunan dari D, kemudian himpunan dari A, buka kurung kurawal A, buka kurung kurawal lagi A, buka kurung kurawal A, tutup. Kemudian yang keempat, susunan keempat, himpunan dari H, di mana X merupakan bilangan cacah kurang dari 30. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 sampai tak hingga. Di mana E ini adalah elemen seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, elemen dari bilangan prima atau anggota dari bilangan prima. Oke, yang kelima, contoh kelima, C atau himpunan C, di mana himpunan bilangan bulat negatif lebih dari negatif 10. Oke, lanjut untuk soalan ke-6. F, himpunan F sama dengan elemen dari himpunan bilangan ASI, tidak anggota atau tidak elemen dari himpunan bilangan prima yang kurang dari 27. Oke, lanjut nomor 7. K sama dengan atau himpunan K, anggota bagiannya ada 1, A, 2, B, 3, C, 4, D, 5, dan E. Ini adalah contoh soalnya. Mari kita lanjut ke jawabannya. Maka jawabannya atau kardinalitas himpunan berhingganya, kardinalitas himpunan berhingga maksudnya ada batasannya. Jadi kalau bedanya dengan kardinalitas tak berhingga, itu tak ada batasnya sampai tak terhingga. Lanjut, jawaban nomor 1, himpunan bagian B tadi anggotanya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. Maka kardinalitas dari B sama dengan 9. Karena jumlah anggota bagian dari B itu ada 9. Lanjut, himpunan T, itu anggota bagiannya ada kucing, A, Amir, 10, paku, dan 6. Maka kardinalitas berhingga dari T adalah 6. Karena jumlah anggota bagiannya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lanjut nomor 3, contoh soalan ketiga, jawabannya A, di mana A
A, maka anggota bagiannya ada 3 atau kardinalitas berhingga yang ada 3. Walaupun ada kurung kurawal sampai sebanyak ini, tetap yang dihitung cuma notasi angka atau huruf dan semacamnya. Lanjut, yang keempat, himpunan bagian H dengan anggota himpunannya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Maka kardinalitas dari H sama dengan 10. Karena jumlah anggota bagian dari H, dari himpunan H adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lanjut himpunan bagian C. Dimana himpunan bagian C itu anggotanya ada minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, dan minus 1. Maka anggota atau kardinalitas dari C 9. Kenapa jawabannya dari minus? Karena soalnya tadi adalah himpunan bilangan bulat negatif lebih dari negatif 10. Berarti dia tetap negatif, cuman dia harus di atas dari negatif 10. Mulai dari negatif 9 sampai negatif 1. Lanjut, yang F. F itu anggota himpunannya tuh ada 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, dan 26. Kenapa sampai banyak seperti ini? Karena tadi dia adalah bilangan cacah, namun bukan anggota bilangan prima yang kurang dari 27, maka batasnya ada 27. Di sini tidak ada yang namanya bilangan prima karena bukan anggota bilangan prima katanya. Dan jumlah dari keseluruhan ini ada 17, maka kardinalitasnya adalah 17. Oke, lanjut. Himpunan bagian dari K ada 1, A, 2, B, 3, C, 4, D, 5, E. Maka kardinalitasnya atau jumlah anggota himpunan dari K ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikut penjelasannya. Kardinalitas dari B9 karena jumlah himpunan B adalah 9. Kardinalitas dari T6 karena jumlah himpunan dari T adalah 6. Kardinalitas A sama dengan 3 karena jumlah himpunan A adalah 3. Kardinalitas H adalah 10 karena jumlah himpunan dari H adalah 10. Kardinalitas dari C adalah 9 karena jumlah himpunan dari C adalah 9. Kardinalitas dari F adalah 17 karena jumlah himpunan dari F adalah 17. Kardinalitas dari K adalah 10 karena jumlah himpunan dari K adalah 10. Oke, lanjut. Operasi himpunan dasar. Ini adalah materi keempat dari pembahasan kita yang ada 6 materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah irisan pada operasi himpunan dasar. Apa itu irisan? Ini adalah contohnya. A, notasinya adalah ini notasi irisan. A irisan B sama dengan X, di mana X elemen atau anggota dari A dan X elemen atau anggota dari B. Inilah diagram Venn-nya dan penggambaran dari irisan di atas. Contohnya, jika A-nya ini ada 2, 4, 6, 8, dan 10. B itu ada 4, 10, 14, dan 18. Maka A irisan B adalah irisan itu yang di tengahnya. Jadi apa yang ada di B dan apa yang ada di B, kesamaan dari kedua himpunan ini, itulah dia yang namanya irisan. Jadi A irisan B adalah 4 dan 10 karena hanya 4 dan 10 dari kedua himpunan ini yang sama. Contoh keduanya ada 3, 5, dan 9. Itulah himpunan dari A. Yang B-nya, anggota himpunan B ada min 2 dan 6. Maka A irisan dari B sama dengan himpunan kosong karena tidak ada kesamaan dari kedua himpunan tersebut. Oke, lanjut.
operasi himpunan dasar gabungan atau union. Ini adalah notasinya atau lambangnya. Jadi A gabungan B, di mana X merupakan elemen dari A atau anggota dari A, atau X elemen atau anggota dari B. Jadi berikut diagram Venn-nya. Contohnya, jika A 2, 5, dan 8 dan B-nya 7, 5, dan 22, maka A gabungan atau union dari B sama dengan 2, 5, 7, 8, dan 22, karena itu adalah gabungan dari dua himpunan tersebut. Jadi semuanya ini adalah union atau gabungannya. Berikut soalnya lagi ada A gabungan dari himpunan kosong, maka sama dengan atau jawabannya adalah A, karena himpunan kosong adalah gabungannya. Lanjut yang ketiga, himpunan dasar ketiga komplement. Apa itu komplement? Ini adalah lokasinya A komplement. Lambang C di atas ini adalah komplement. X, di mana X elemen atau anggota dari U atau semesta, X tidak elemen atau tidak anggota dari A. Diagram Venn-nya seperti ini dengan contoh misalnya U atau semestanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini semestanya, anggota keseluruhannya. Maka jika A 1, 3, 7, dan 9, maka A komplementnya adalah sisanya, yaitu 2, 4, 5, 6, dan 8. Sisa dari himpunan semestanya atau himpunan U-nya. Oke, operasi himpunan dasar yang keempat ada selisih. A negasi B, ini adalah notasinya A negasi B sama dengan X, di mana X merupakan elemen atau anggota dari A, dan X tidak elemen atau tidak anggota dari B, sama dengan A gabungan dari B komplement. Ini diagram Venn-nya. Contoh pertama, jika A sama dengan himpunan bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, dan B atau anggota himpunan dari B atau ada 2, 4, 6, 8, dan 10, maka A negasi B atau A selisih dari B itu adalah pengurangan dari A dan B, yaitu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan B negasi A, kalau B dikurang A nggak bisa, 9 kosong, karena jumlah anggota dari B lebih sedikit dari jumlah anggota dari A. Dan yang terakhir ada yang namanya beda setangkup atau symmetric difference. Apa itu? Ini notasinya ada A beda setangkup dari B, di mana A merupakan irisan dari B negasi A gabungan dari B sama dengan A negasi dari B irisan dari B negasi dari A. Ini adalah diagram Venn-nya. Contoh, jika A-nya 2, 4, 6, B-nya 2, 3, dan 5, maka A beda setangkup dari B sama dengan 2, 4, 6, beda setangkup 2, 3, 5, sama dengan 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita lanjut pada materi kedua terakhir atau nomor 5, itu produk Cartesius. Produk Cartesius notasinya itu seperti ini. A dikali atau X B sama dengan A, B, di mana A merupakan elemen atau anggota dari A dan B merupakan elemen atau anggota dari B.
Produk kartesius dari dua himpunan A dan B adalah semua pasangan berurutan X, Y dengan X elemen atau anggota dari A dan Y elemen atau anggota dari B, dan dinyatakan dengan A produk kartesius untuk X dari B. Hasil kali kartesius didefinisikan sebagai A X B atau A produk kartesius dari B di mana X Y, di mana X merupakan elemen atau anggota dari A dan Y merupakan elemen atau anggota dari B. Untuk soal pertama, A himpunan bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan B himpunan bagiannya ada A, B, B, dan D. Maka A sama dengan contoh keduanya ada A himpunan bagiannya ada kamu, dan B himpunan bagiannya ada aku dan dia. Kita baca rumusnya sebelum kita mengerjakan. Yang ketiga ada A, di mana himpunan bagian dari A ada 2, 3, 5, 7. Himpunan bagian dari B ada A, B, I, O, U. Himpunan bagian dari A ada Sa, C, I, O, U. Dan himpunan dari B ada A, E, I, O, U. Yang kelima, contoh soal yang kelima, himpunan bagian dari A ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Himpunan bagian dari B ada B, C, D, dan F. Maka konsep hasil kali dapat diperluas untuk 3 himpunan atau lebih. Jadi ini untuk 2 himpunan, yang ini untuk 3 himpunan atau lebih. Notasinya ada A, X, B, F, C atau produk kartesiusnya X, di mana X, Y, Z, di mana X merupakan elemen atau anggota dari A dan Y merupakan elemen atau anggota dari B, dan Z merupakan elemen atau anggota dari C. Maka yang nomor 6-nya atau soal nomor ke-6-nya, A di mana himpunan bagian dari A ada 1, 2, dan 3. B di mana himpunan bagian B ada 2, yaitu X dan Y. C himpunan bagiannya ada P. Yang soal nomor 7, A di mana himpunan bagian dari A ada 2, 5, dan 8. Himpunan bagian dari B ada A dan B. Himpunan bagian dari C ada 1. Oke, berikut untuk soalnya, maka ini adalah jawabannya beserta penjelasannya. 1. A, soalnya tadi A himpunan bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7. Dan B himpunan bagiannya ada A, B, C, dan D. Maka A atau produk kartesius dari A dan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dikali A, B, C. Himpunan bagian dari A dikali himpunan bagian dari B. Berikut, maka hasilnya ada 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D. Jadi hasilnya ini yaitu ada 28 karena 7 dikali 4. Yang sama juga jika dibalik, yaitu B nya duluan, BFA, maka hasilnya tetap sama. Karena itu maka produk kartesius ini berhasil karena kedua himpunan berikut memiliki kardinalitas yang sama. Oke, soal nomor 2. Kamu himpunan bagian dari A dan B, himpunan bagiannya ada aku dan dia. Maka A X B sama dengan kamu dikali aku dan dia. Maka hasilnya kamu, aku, dan kamu, dia. Oke, sama juga bila dibalik B nya duluan, maka aku dia, X kamu, maka aku kamu, dan dia kamu. Oke, lanjut. Yang soal nomor 3, A
A, E, I, O, U, maka jika A kali B sama dengan 2, 3, 5, 7 dikali A, E, I, O, U, maka hasilnya 2A, 2E, 2I, 2O, 2U, 3A, 3E, 3I, 3O, 3U, 5A, 5E, 5I, 5O, 5U, 7A, 7E, 7I, 7O, 7U. Hasilnya adalah 4 dikali dengan 5, maka 20. Hasil dari produk kartesian A dan B. Apakah sama dengan jika dibalik B dan A? Hasilnya tetap sama. Jumlahnya 20 atau kardinalitasnya tetap sama. Maka produk kartesius ini benar. Contoh soal nomor 4. Sesi sosu. Yang B-nya A, E, I, O, U. Maka A, X, B itu sesi sosu A, E, I, O, U. Maka hasilnya seperti ini. Dengan kardinalitasnya ada 3, 4, 5, 5 dikali 5, hasilnya 25. Apakah sama jika B, X, A atau B produk kartesius dari A? Hasilnya tetap sama. Maka karena kardinalitasnya sama, maka produk kartesius ini benar. Yang kelima, produk kartesius untuk soal nomor 5, 10, 20, 30, 45, 50 untuk bagian dari B, C, D, dan F. Maka bila A, X, B 10, 20, 30, 40, 50 dikalikan dengan B, C, D, dan F, maka hasilnya seperti ini. Dengan jumlah anggota atau kardinalitasnya ada 5 dikali 4 atau 20. Apakah sama jika dibalik B nya duluan? Hasilnya tetap sama. Hasilnya tetap 20. Karena kardinalitas sama, maka produk kartesius ini benar. Oke, ini adalah produk kartesius dengan 3 himpunan. Yang pertama, kita harus kalikan dulu himpunan A dan kali himpunan B. Ketika dapat hasilnya, maka kita akan kalikan dia dengan himpunan C. Seperti ini. Apakah sama dengan bila dibalik? Hasilnya tetap sama. Sama penempatan yang berbeda, maka karena kardinal tetap sama, maka produk kartesius ini benar. Berikut terakhir untuk soal nomor 7. A, himpunan bagiannya ada 2, 5, 8. B, himpunan bagiannya ada A dan B. C, himpunan bagiannya ada 1. Ini adalah produk kartesius dengan 3 himpunan bilangan. Maka sama seperti tadi, pertama kita kalikan A dan B nya, lalu ketika dapat kita kalikan dengan C nya. Begitu pula bila dibalik, kita kalikan B kali A dulu, baru dikali dengan C. Apakah sama? Hasilnya, hasil dari perkaliannya bila dibalik tetap sama, maka produk kartesius ini berhasil. Oke, kita lanjut pada soal yang terakhir, yaitu prinsip inklusi dan eksklusi. Apa itu inklusi dan eksklusi dari beberapa himpunan secara formula dapat diperoleh dengan metode induksi matematis terhadap R himpunan. Ini contohnya untuk dua himpunan A dan B, di mana A irisan dari B sama dengan komplemen A tambah sama dengan kardinal A tambah kardinal B dikurang kardinal A gabungan dari B, di mana kardinal dari A beda sangkut B sama dengan kardinal dari A tambah kardinal B dikurang 2 kardinal dari A gabungan dari B. Untuk tiga himpunan yaitu A, B, C, berikut notasinya yaitu A irisan B irisan C sama dengan A ditambah B tambah C dikurang A gabungan dari B dikurang A gabungan dari C dikurang B gabungan dari C ditambah A gabungan dari B gabungan dari C. Prinsip inklusi dan eksklusi juga masih sama, berkaitan dengan beberapa hasil dari kekardinalan himpunan terhingga seperti tadi, yaitu notasinya nama himpunan sama dengan nama himpunan. Beberapa hasil penting yang perlu diketahui yaitu A irisan B kurang dari sama dengan kardinal A ditambah kardinal B. Kardinal A gabungan B
kurang dari sama dengan minimal kardinal A, kardinal B. A irisan B, kardinal A irisan B sama dengan kardinal A tambah kardinal B dikurang kardinal A gabungan B. A beda sangkut B atau kardinal A beda sangkut B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang 2 kardinal A gabungan dari B. Kardinal A dikurang B sama lebih besar dari kardinal A dikurang kardinal B. Berikut merupakan contoh soalnya. Kita baca contoh soalnya seperti dahulu, seperti tadi, baru kita selesaikan. Pertama, kelas X terdiri dari 31 siswa. Sebanyak 15 siswa mengikuti kompetisi matematika, 13 siswa mengikuti kompetisi IPA, dan 7 siswa tidak mengikuti kompetisi tersebut. Banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut adalah soal kedua. Data kegiatan sarapan pagi 38 orang peserta didik adalah sebagai berikut. Ada 6 orang sarapan dengan roti dan nasi goreng. Ada 5 orang tidak sarapan pagi. Jika banyak peserta didik yang sarapan nasi goreng 2 kali banyak peserta didik yang sarapan roti, maka banyak peserta didik yang sarapan nasi goreng saja adalah. Untuk soal nomor 3, dari sekelompok anak terdapat 20 anak gemar voli, 28 anak gemar basket, dan 27 anak gemar pingpong. 11 anak gemar voli dan basket, 11 anak gemar basket dan pingpong, 9 anak gemar voli dan pingpong, serta 5 anak gemar ketiga-tiganya. Jika dalam kelompok tersebut ada 55 anak, banyak anak yang tidak gemar satupun dari ketiga jenis permainan tersebut adalah. Oke, kita lanjut untuk soal yang keempat. Dari 50 siswa, 30 siswa menyukai aritmatika, 30 siswa menyukai geometri, dan 30 siswa menyukai aljabar. Banyak siswa yang menyukai aritmatika dan geometri adalah 15 orang. Banyak siswa yang menyukai aritmatika dan aljabar juga 15 orang. Sama halnya dengan yang menyukai aljabar dan geometri, berapa banyak siswa yang menyukai ketiga-tiganya? Contoh soal yang kelima. Dari satu kelas, terdapat 5/2 dari jumlah siswa yang menyukai matematika sekaligus fisika akan mengikuti olimpiade fisika. 4 kali dari jumlah siswa yang menyukai keduanya akan mengikuti olimpiade matematika. Jika jumlah seluruh siswa adalah 44 orang dan siswa yang mengikuti olimpiade secara otomatis menyukai pelajaran yang dilombakan, maka banyak siswa yang hanya mengikuti olimpiade matematika hanya menyukai matematika adalah berapa orang? Contoh soal yang terakhir, dalam satu kelas terdapat 23 siswa menyukai matematika, sedangkan 18 siswa menyukai fisika. Jika 8 orang diantaranya menyukai keduanya, berapa banyak siswa di dalam kelas tersebut? Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Contoh soal nomor 1. Misalkan A menyatakan himpunan siswa yang mengikuti kompetisi matematika, lalu B untuk menyatakan siswa yang mengikuti kompetisi IPA serta ES adalah himpunan swastanya, maka dapat ditulis NS 31, NA 15, NB 13. NA irisan dari B komplement sama dengan 7. Maksudnya tadi yang tidak ikut apa-apa sama dengan 7. N A irisan B sama dengan NS dikurang N A irisan B komplement. Berarti jumlah keseluruhannya dikurangi yang gak ikut apa-apa tadi 7. 1 kurang 7 sama 24. Kemudian maka NA gabungan dari B sama dengan NA tambah NB kurang NA irisan B. 15 tambah 13 kurang 24 sampai 4. Maka 4 orang mengikuti kedua-duanya. Oke, contoh soal nomor 2. Misalkan R dan R berturut-turut menyatakan himpunan peserta didik yang sarapan dengan roti dan nasi goreng. Himpunan S menyatakan himpunan seluruh peserta didik dalam kasus ini. Jika diketahui kardinal N sama dengan 2 kardinal R, R gabungan dan N
R gabungan N sama dengan 6, R gabungan N komplement sama dengan 5, maka S sama dengan 38. Menurut prinsip inklusi dan eksklusi berlaku, maka S atau kardinal S semestanya kurang R gabungan N komplement sama dengan R tambah N kurang L gabungan N, maka 38 kurang 5 sama dengan R tambah 2R kurang N, 33 sama dengan 3R kurang N, 39 kurang 39 sama dengan 3R, maka R sama dengan 39 bagi 3 sama dengan 13. Maka banyak peserta didik yang sarapan dengan nasi goreng adalah 26 orang. Oleh karena itu banyak peserta didik yang sarapan dengan nasi goreng saja adalah 26 orang dikurang 6, maka adalah 20 orang. Contoh soal yang ketiga, misalkan V, P, B berturut-turut menyatakan himpunan anak yang mengemari voli, basket, dan pingpong, maka himpunan F menyatakan himpunan seluruh anak di kelompok tersebut. Diketahui V-nya itu 20, B-nya itu 28, P-nya itu 27, maka V gabungan B sama dengan 13, B gabungan P sama dengan 11, P gabungan P sama dengan 9, P gabungan B gabungan P sama dengan 5, semestanya 55. Misalkan X menyatakan jumlah anak yang tidak gemar ketiga jenis permainan tersebut. Jadi berdasarkan prinsip inklusi eksklusi berlaku X kardinal S dikurang X sama dengan V plus B plus P plus M minus P gabungan B minus V gabungan P minus B gabungan P plus V gabungan B gabungan P. X sama dengan S kurang V plus B plus P plus V gabungan B plus V gabungan P plus B gabungan P negatif V gabungan B gabungan P. X sama dengan 55 dikurang 20 tambah 28 tambah 27 10 tambah 13 tambah 11 tambah 9 dikurang 5, maka hasilnya X sama dengan 55 kurang 75 ditambah 33 kurang 5, maka hasilnya adalah 8. Oke, soal nomor 4, misalkan A menyatakan himpunan siswa yang menyukai aritmatika, G yang menyukai geometri, dan J yang menyukai aljabar, serta S merupakan himpunan semestanya. Maka S sama dengan 50, A sama dengan 30, G sama dengan 30, J sama dengan 30, A gabungan G atau kardinal A gabungan G sama dengan 15, kardinal A gabungan J sama dengan 15, kardinal G gabungan J sama dengan 15. Ditanya A kardinal A gabungan J gabungan J berapa, maka menurut prinsip eksklusi berlaku semesta sama dengan kardinal A tambah kardinal G tambah kardinal J kurang kardinal A dan gabungan G kurang kardinal A gabungan J kurang kardinal G gabungan J tambah kardinal A gabungan G gabungan J. Maka 50 sama dengan 30 tambah 30 tambah 30 kurang 15 kurang 15 kurang 15 tambah A gabungan G gabungan J kardinalnya, maka 50 sama dengan 45 ditambah kardinal dari A gabungan G gabungan J, maka A gabungan G gabungan J sama dengan 50 kurang 45, maka hasilnya adalah 5. Oke, contoh soal nomor 5. Misalkan M dan F berturut-turut menyatakan himpunan siswa yang menyukai matematika dan fisika. Diketahui F-nya itu sama dengan 5 per 2 F gabungan M, atau M-nya sama dengan 4 kardinal dari F gabungan M. Maka F kardinal F gabungan M kardinal F irisan M sama dengan 44. Jadi menurut prinsip inklusi dan eksklusi adalah F irisan dari M sama dengan kardinal F tambah kardinal M dikurang kardinal F gabungan M. 44 sama dengan 5 per 2 dari kardinal F gabungan M ditambah 4 kardinal F gabungan M dikurang kardinal F gabungan M. Maka 44 sama dengan 5 per 2 ditambah 4 kurang 1 kurung kardinal dari F gabungan M.
44 sama dengan 11/2 kali gabungan dikali kardinal F gabungan M. Maka kardinal F gabungan M sama dengan 44 dikali 2/11, maka hasilnya sama dengan 8. Maka banyak siswa yang hanya mengikuti Olimpiade Matematika adalah dimana kardinal M dikurang kardinal F gabungan M sama dengan 4 dikali 8 kurang 8 sama dengan 24. Oke, contoh soal yang terakhir. Misalkan A adalah himpunan siswa yang menyukai matematika dan B adalah himpunan siswa yang menyukai fisika. Maka sehingga A gabungan B menyatakan himpunan siswa yang menyukai keduanya. Maka banyaknya siswa yang menyukai salah satu mata pelajaran tersebut atau keduanya menyatakan himpunan A irisan himpunan B. Dengan demikian kardinal A irisan B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A gabungan B. Maka hasilnya adalah 23 ditambah 18 dikurang 8, hasilnya adalah 33. Jadi ada 33 siswa di dalam kelas tersebut. Berikut adalah sumbernya. Jadi mungkin cukup sekian penyampaian materi saya dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata pelajaran mata kuliah logika matematika. Saya mohon maaf bila ada salah-salah dalam menyampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.